Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu. Saya tadi bilang sama Mas Denny ya, terkait dengan tema ini bagus sekali, tetapi kita harus melihat konteks kultur masyarakat Indonesia. Indonesia ini berbeda dengan Timur Tengah. Indonesia ini berbeda dengan Afrika, berbeda dengan Amerika. Indonesia ini unik, mempunyai karakteristik kultural yang sangat beragam. Entitas keragaman, ya, pluralisme, multikulturalisme itu menjadi satu diskursus yang tidak pernah selesai sampai hari ini. Karena itu saya ingin bercerita bahwa Buya Syafi'i Ma'arif, ada kemudian Gus Dur, kemudian ada Cak Nur. Tiga orang tokoh ini adalah guru bangsa yang sudah mendahului kita. Mungkin tesis saya keliru, tetapi saya berani mengatakan bahwa pasca wafatnya Cak Nur, wafatnya Gus Dur, dan wafatnya Buya Syafi'i Ma'arif, hampir kita tidak mendapatkan tokoh yang selevel dengan beliau itu. Tidak ada. Kompas moral kita, ya, tiga tokoh tadi itu menjadi panduan. Tiga orang tokoh itu adalah kurikulum terbaik dalam persoalan-persoalan keislaman, keindonesiaan, dan kemanusiaan. Itu kurikulum terbaik, kiblat terbaik. Sampai hari ini pemikiran-pemikiran beliau dibaca oleh banyak orang, bukan hanya umat Islam di Indonesia, tetapi juga dibaca oleh umat agama lain. Ini membuktikan betapa pengaruh tiga tokoh itu luar biasa. Dari Gus Dur misalnya, kita mengambil istilah pribumisasi Islam. Artinya pribumisasi Islam itu bagaimana kita menafsir ajaran-ajaran Al-Quran itu sesuai dengan konteks kultur masyarakat Indonesia. Pribumisasi itu kan berarti mengejawantahkan, mengaplikasikan nilai-nilai doktrin-doktrin yang ada di dalam agama itu dalam konteks masyarakat Indonesia. Karena itu saya heran kalau ada sebagian umat Islam yang kemudian dia sangat bangga sekali membawa kultur, simbol-simbol budaya Arab yang itu dinilai menjadi bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Jadi konteksnya berbeda. Antara Saudi Arabia, Timur Tengah dengan Indonesia itu berbeda. Maknai Islam agama itu sesuai dengan konteks kultural masyarakat Indonesia. Dan ini tidak mudah. Tahun 2005, Kiai Damas mungkin masih ingat, 2005 diskursus mengenai pluralisme, sekularisme, liberalisme itu ramai sekali. Kita melihat kontestasi gagasan-gagasan di ruang-ruang publik antara jaringan Islam liberal, ada jaringan intelektual muda Muhammadiyah, kemudian ada kelompok-kelompok lain dengan pemikiran-pemikiran yang sangat konservatif saling menyerang. Ini konteks, kita bicara konteks Indonesia hari ini. Konteks Indonesia hari ini, masyarakat beragama di Indonesia hari ini tidak bisa dilepaskan dengan konteks masa lalu. Pluralisme yang waktu itu menjadi salah satu diskursus pemikiran Islam di Indonesia itu ramai dibicarakan. Kenapa? Karena MUI, ini saya bilang, MUI mengatakan bahwa pluralisme itu dianggap sebagai sebuah paham yang mengatakan bahwa semua agama itu sama, kan begitu. Kemudian sekularisme diartikan sebagai pemisahan secara diametral antara nilai-nilai agama dengan nilai-nilai ukhrawi, sehingga tidak ada hubungannya antara nilai-nilai akhirat dengan nilai-nilai keduniawiaan. Kemudian liberalisme dimaknai sebagai sebuah paham yang bebas, boleh melakukan apapun.
tanpa koridor hukum dianggap tidak sejalan dengan the rule of law.